Ke-27, tukang nyosor. Semua peserta lomba dikumpulkan di aula utama. Ya tentu yang lelaki dipisah dengan yang perempuan. Mereka duduk di dekat Ning Ninglung. Sepertinya wajah Mbak Ruby agak esiem. Kayaknya dia gak menang palingan. Wajah Baby dan Dijah yang sudah beraneka warna ini pakai dideketin sama Ning Melati yang wajahnya berkilau kayak ratusan mutiara asli dari kerang lautan yang berkilaunya bikin mata sampai silau. Aduh, jomplang banget. Pengumuman pemenang lomba hari ini adalah semua bertepuk tangan dan semua pemenang maju ke depan. Yang terakhir, lomba kaligrafi mural. Pemenangnya adalah Pondok Pesantren Darul Ilmi, Baby Humairah dan Khadijah. Silahkan ke depan. Ucap si pembawa acara. Duh, Ning, muka kita begini. Gimana dong? Belepotan begini. Keluh Baby malu sungguhan. Gak lucu kan dia mukanya menjikuhi binu begini. Ya gak dia pus apa tadi? Tanya Ning heran. Dia juga kelihatan bingung. Ning gak punya micellar water apa Ning? Ini udah pakai sabun sama air. Tapi gak mempan. Keluh Baby lagi. Ya udah, urusan nanti aja. Sekarang ke depan dulu. Ucapnya dan Baby pasrah. Ia dan Dijah maju ke depan. Ia melihat ke semua peserta yang wajahnya kinclong-kinclong. Kenapa cuma mereka yang belepotan begini? Udahlah. Anggap aja ini bukti kita kerja keras. Kalau istilahnya sih, war scar. Luka di medan perang. Ucap Dijah sok bijak. Masalahnya antara kalau dipotong muka kita belentongan begini. Apa gak malu? Belum lagi kalau dipajang di mana-mana. Malu dari ujung ke ujung. Balas Baby. Lah iya. Terus gimana? Pakai cadara. Tawar Dijah. Untuk sepersekian detik mereka mempertimbangkan hal itu. Tapi nanti malah diomelin mempermainkan cadar lagi. Langkah mereka tinggal sedikit lagi untuk sampai ke podium. Sush. Baby. Dijah. Ada wajah keluar dari balik tirai podium terujung. Wajah Gus Hanan muncul sedikit. Lalu tangannya melambai menyuruh mereka ke depan. Jadilah Baby dan Dijah naik ke podium. Dan ke sisi yang tadi ada penampakan Gus Hanannya. Ini buat hapus wajah kalian. Bisik Gus Hanan lalu menyerahkan milik cleanser dan kapas. Nah ini yang dibutuhkan. Mereka menghapus dalam diam. Pelan-pelan sambil si pembawa acara bicara panjang kali lebar mengenai alasan diadakannya acara ini, lomba ini. Yaitu demi menjalin ukhuwah persaudaraan antara pondok di area ini, juga untuk memperluas pertemanan. Ya. Baik. Baby melihat ke Dijah, dan kini wajah temannya itu sudah bersih. Aku Jah? Tanya Baby mengenai wajahnya. Belum. Duh Beb, kok nodanya bandel bener sih Beb? Apa karena kamu aslinya bandel juga ya? Keluh Dijah yang kini khawatir karena noda di wajah Baby paling bandel dan gak mau hilang. Ada cat hijau dan merah yang lumayan besar di pipi Baby dan di dagunya. Baby yang sudah menggosok dengan kasar tak kunjung membuat noda itu hilang. Gerakannya berpacu dengan pengumuman dari si pembawa acara. Ya silahkan kepada penanggung jawab lomba di bagian perempuan. Ning Melati untuk maju memberikan sepatah dua patah kata. Ucapnya dengan lembut dan penuh kagum. Iyalah. Ning Melati auranya begitu. Seketika Baby merasa tangannya digenggam sebuah tangan yang besar dan dia ditarik ke belakang. Di balik tirai. Sush. Sudah Jah. Kamu fokus ke sana. Gus Hanan berbisik ke Dijah. Baby yang bingung. Mendapati Gus Hanan dan Ustadz Hamad ternyata yang di balik tirai. Loh kok? Ia juga baru sadar. Ustadz Hamad yang menariknya tadi. Dan sampai sekarang menggandengnya. Ash. Udah. Tim dulu. Protes Gus Hanan. Sementara Ustadz Hamad sudah gercep mengambil kapas dan milik cleanser dan menggosok wajah Baby dengan tenaga. Ampun deh. Udah kayak diampalas. Ilang Mat. Ilang. Ucap Gus Hanan yang mendadak jadi pemerhati wajah Baby. Ustadz Hamad pindah ke noda hijau. Dan melakukan hal yang sama. Dalam beberapa detik saja, Gus Hanan kembali berucap. Hilang juga. Sudah. Balik lagi deh ke podium. Ucap Gus Hanan begitu wajah Baby selesai dibersihkan. Baby mengangguk, agak bingung dan ajaib dengan apa yang baru saja terjadi.
Kok bisa dua orang ini ada di sini? Padahal ini area perempuan kan? Baby yang mau balik, tiba-tiba pundaknya ditahan oleh Hamad. Ia mendongak kaget. Secepat kilat menyambar, dan tanpa tedeng aling-aling, bibir itu menyambar bibir Baby cepat. Begitu saja. Lalu ia lepas. Mungkin hanya sepersekian detik. Tapi kan tetap aja ini di muka umum. Selamat ya, ucapnya manis. Astagfirullah Mat, gak kasihan kamu sama aku. Tega nian kau sama aku Mat. Mat, jomblo aku ini. Apa gak Jeti ngebet nikah aku setelah ini? Tegak. Keluh Gus Hanan mendelik melihat kejadian itu. Jangankan Gus Hanan. Baby aja syok kok. Dia masih berdiri kaku dan diam saja. Sampai ia didorong perlahan oleh Hamad untuk kembali ke podium. Baby berbaris di samping Dijah. Wajahnya sudah bersih. Tapi merah sekali. Udah bersih? Siapa yang bersihin? Tanya Dijah memeriksa wajah Baby. Aku. Balas Baby agak gak konek. Tapi merah bener. Kok bisa? Pakai amplas. Jawab Baby sekenanya lagi. Mau ngejelasin apa lagi dia? Masa mau bilang abis dicium, kan wash? Membagongkan sekali. Akhirnya, setelah kata sambutan kanan kiri, diumumkan lagi pemenangnya dan diberikanlah hadiah itu. Hadiah yang diterima Baby adalah sebuah kado berukuran 30 cm x 30 cm. Lumayan berat dan lumayan besar. Sampai duduk lagi di kursi mereka. Mereka masih menebak-nebak apa gerangan isi kado itu. Baby sempat memberikan kado itu ke Ningrum. Maksudnya kalau Ningrum yang buka. Kan pantes. Kalau mereka yang buka kesannya kan gimana gitu. Nanti aja. Di mobil. Ucap Ning perlahan dan mengembalikan bungkusan itu. Acara dibubarkan, tapi semua peserta diminta berkumpul ke masjid utama untuk sholat zuhur, lalu makan siang di aula ini lagi. Semuanya berkumpul dan bersama santriwati lainnya menuju masjid yang dimaksud. Masjid berlantai 2 dengan luas yang luar biasa. Semua takjub. 2 lantai ini dikhususkan untuk jamaah lelaki di bawah dan perempuan di atas. Jeti tidak bercampur dan bisa mengakomodir semuanya. Kok kepas mereka dapat barisan paling depan. Jeti ada jeda dan mereka bisa lihat ke bawah, ke area lelaki. Baby dan Dijah bersampingan. Di samping Dijah ada Ningrum, dan di samping Baby ada Ruby. Kok pas bener ini posisi? Mereka bisa lihat, awalnya mikrofon dipegang oleh Gus Malik. Si calon penerus pondok ini, lalu mic itu diberikan ke Ustadz Hamad, lalu ia berdiri menghadap ke arah jamaah, dan menangkupkan telapak tangannya ke arah kuping. Dia azan. Baby dibuat merinding dengan suaranya. Lembut dan menyejukkan jiwa. Baby saja sempat dibuat mematung. Kagum dan terpesona. Beda dengan Ruby di sampingnya yang kelojotan kayak cacing kepanasan. Duh, si bebek kalau azan emang gak pernah bikin bosen. Suaranya itu loh. Merasuk ke dalam hati dan kalbu. Bisiknya dengan tatapan kagum. Baby celingukan dan mendapati Ningrum juga menatap ke arah pria yang sedang Jeti muadzin itu. Tak berkedip. Wajahnya juga takjub. Dan diam saja mematung. Baby Jeti perasaan sendiri. Ustadz Hamad banyak penggemarnya, dan cantik-cantik. Ningrum cantiknya kayak begini. Si Ruby juga jauh lebih cantik. Dia suaranya merdu, tinggi, kakinya jenjang. Lah kok bisa sama Baby? Setelahnya Gus Malik yang jadi imam, mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan setelahnya berkumpul lagi di aula yang tadi. Ia berkat air wudhu. Wajah yang tadinya aut-autan Jeti sedikit glowing lah. Dikit. Mereka duduk berdasarkan tim masing-masing. Sudah ada meja prasmanan yang dipasang dan mereka tinggal ambil. Ayo makan. Ajak Ningrum perlahan. Ia juga bangkit dan mengambil piring. Baby dan Dijah juga peserta yang lain mengekor di belakang si ketua rombongan. Ningrum, biar gak malu. Ayo. Fadhol. Ala Divi ya, seadanya. Ucap Ning Melati dengan ramah. Wah. Ini si mewah Ning. Puji Ningrum. Baby melihat ke arah menu. Waduh. Rujak lagi. Keluhnya dalam hati. Awas kacang. Ucap Dijah dari belakang. Memang sih.
Semua sayuran dan kuahnya dipisah. Tapi tetap aja, agak sulit untuk baby. Jadi rujak adalah semacam makanan seperti gado-gado tapi dengan sayuran yang direbus, seperti kacang panjang, daun bayam, daun pepaya, dan ada juga labu sayem yang direbus. Lalu nanti akan dicampur dengan bumbu kacang yang biasanya diberi petis dan bumbu lainnya. Baru ditopping ikan asin dan peyek. Nah, semua itu sudah tersedia di meja prasmanan itu. Plus ada juga gorengannya. Ini sebenarnya adalah hidangan paling top di area sini. Tapi masalahnya adalah, baby gak bisa makan kacang. Masa iya dia makan sayuran rebusnya doang? Kan kelihatan freak banget. Udah kayak orang pakai guna-guna dan pantang makan kacang. Ada ya? Walhasil, baby hanya mengambil nasi, labu sayem rebus, gorengan, dan ikan asin. Mau ambil peyek? Peyeknya ada kacangnya juga. Ya udahlah. Begini aja. Dija setuju dengan apa yang diambil oleh baby. Sementara Ning Ningrum wajahnya sedikit heran dengan baby. Kamu gak suka sayur, Beb? Makan. Biar cepet tinggi. Nasihat Ning Ningrum bikin baby sulit telan ludah. Saya alergi kacang, Ning. Balas baby cepat. Oh, gitu. Lalu semuanya duduk di kursinya masing-masing. Semuanya mulai makan. Baby baru makan 2-3 suap. Lalu datanglah Ning Melati. Tersenyum ramah dan sepertinya sejak tadi memang berkeliling. Sosok berbaju mewah itu. Ya menurut baby mewah karena dia nggak punya baju dengan bahan seperti sutra yang melambai kalau dibuat jalan. Super flowy dan berwarna menawan. Bukan mewah biasa ya. Tapi mewah, ini adalah definisi mewah pakai banget yang dilebaikan. Loh, kamu gak nafsu ya makannya? Kok cuma sama gorengan sih, gak enak? Kasih bumbunya baru enak deh. Bentar saya ambilin ya. Ucap Ning Melati main ambil saja piring baby. Baru baby mau bilang kalau dia alergi kacang. Tapi si bidadari bergaun flowy itu sudah melaju ke tempat makanan. Mulutnya terbuka. Mau bicara. Tapi berhenti di tengah jalan. Malah baru 2 suap lagi. Keluhnya pelan kepada Dija. Baby. Diam aja. Nanti dia kecewa. Bisik Ning Ningrum kepada baby. Dia juga paham. Sih. Tapi kalau dia makan kacang, bisa kejut-kejut kayak orang kejang. Apa nggak nakutin nanti? Dia mengangguk aja biar cepat. Gini loh. Biar enak. Ucap Ning Melati menepuk bahu baby lembut. Niatnya baik dia mau menjamu tamu. Masalahnya baby aja yang bermasalah dengan kacang. Makasih Ning. Ucap baby pelan. Dia mengambil sendoknya dan mencari sisi mana yang gak kena kacang. Sudah dicari dari berbagai macam sudut, gak ada yang selamat. Ia melirik ke Dija. Ya kali aja ada nasinya yang masih putih. Gak ada. Bro. Cuma gorengannya aja. Bakwan. Yang selamat beberapa senti. Akhirnya dia potek bakwan itu dan dimakan. Selebihnya ia geser ke piring Dija. Abisin Jah. Daripada aku megap-megap nanti. Ucapnya pelan. Siap. Balas Dija yang sudah paham. Dija sudah paham alergi baby. Bahkan saat ia makan cilok aja. Baby cuma pakai sambal dan kecap. Tidak pakai bumbu kacang. Kamu kalau kena kacang terus kenapa, Beb? Tanya Ning Ningrum berbisik. Kejang dia, Ning. Gak bisa napas. Bisa juga badannya bengkak semua. Parah. Mending puasa aja dia mah daripada makan kacang. Dijah yang jawab. Baby mengangguk. Mengamini ucapan Dijah barusan. Baby kalau makan kacang, udah kayak orang kesurupan setan CRT. Serem dan angkernya gak nguati. Oh, terus, kamu gak makan dong? Gak apa, Ning. Tadi udah 2 suap. Udah lumayan. Balas baby. Tapi di dalam hati dia berucap. Lapar. Pakai banget. Hui tulung. Mereka pulang. Hadiah dibawa oleh Dijah. Sementara baby harus sabar mendengarkan alasan Mbak Ruby kenapa dia sampai kalah. Jeti. Waktu nada tinggi. Aku salah ambil nada. Aku kehabisan napas di tengah jalan. Ya gitu deh. Baru dia mau memeragain. Tapi semua sudah sepakat. Gak usah diperagain. Bayangin dong. Mereka sekarang sudah di dalam mobil. Masih dalam keadaan mesin mati karena nunggu supirnya.
Terus Mbak Ruby mau nyanyi pula. "Ho, ya udah Mbak." Ning Ningrum sedang mencari adiknya, Gus Hanan dan peserta lelaki lainnya. Baby beda lagi. Dia celingukan di dalam mobil ke arah jendela. Nyari tukang makanan apaan kek? Buat ganjel perut. Perutnya sudah nyelekit sekarang. Gak ada abang-abang lewat lagi. Gumam Baby pelan. Dija saja yang mendengar. "Lapar kamu ya?" "Hem. Banget." Baby memegangi perutnya yang memang sudah perih itu. Kepalanya disenderkan ke jendela mobil. "Melas." Baby Humaira sama Khadijah. "Keluar dulu," ucap Gus Hanan dari pintu mobil. Kenapa, Mang?" tanya Dijah. Tapi dia sudah berdiri duluan untuk turun. Baby juga menyusul. Mereka turun. Dan mendapati di depan mereka sudah ada Yusuf Hamad, Gus Hanan, Ning Ningrum dan Ning Melati di sana. "Atur ulang ya," ucap Gus Hanan tegas. Entah ini efek dia Mang udah tegas dari sana. Atau karena ada Ning Melati. Yang jelas gerak-gerik Gus Hanan dipantau oleh mata yang kagum itu. "Si bidadari Flowey." "Ningrum. Di mobil. Kamu di belakang aja, Rum. Supir yang bawa di depan sendirian. Balik ke pondok. Nanti anak lelaki pulang dulu ke pondok. Saya sama Hamad, sama dua anak ini ada keperluan. Ada bahan yang butuh dibeli untuk keperluan mural itu lagi." Ucap Gus Hanan yang tentu saja membuat dua jantung anak gadis. Satu gadis dan satu wanita di depannya berdegup kencang sekali. Ada apa gerangan? Beli keperluan? Kemarin aja mereka nggak diajak. Baby maksudnya. "Oh, ya sudah," ucap Ning Ningrum. Lalu dia mengajak bicara Hanan setelah menggandeng tangan adiknya sedikit menjauh. "Baby gak makan tadi, dia alergi kacang," bisik Ningrum. "Iya makanya begini. Udah pulang aja deh," ucap adiknya yang ternyata sudah tahu. Dia sudah di briefing Hamad tadi. Hamad tadi udah bilang waktu ngeliat makanan, kalau Baby gak akan makan kalau ada kacangnya. Kalau nggak megap-megap dia. Hanan menepuk lengan atas kakaknya dan memintanya berangkat. Jadi hanya ada 4 orang perwakilan dari Darul Ilmi plus Ning Melati. Mata si bidadari Flowey itu tertuju pada Gus Hanan. Juga Dijah yang terkesima. Pikirannya sudah mengawang kemana-mana. Mikir yang iya-iya mengenai dia dan Gus Hanan. Mungkinkah ini akan berending kencan? Biarin aja deh si Baby ditumbalkan buat Ustadz Hamad. Itu adalah isi pikiran Dijah saat ini. Baby sudah tak sanggup mikir. Dia cuma mau satu kata. "Makan." "Terima kasih atas jamuannya ya Ning Melati. Kami permisi dulu pulang," ucap Gus Hanan dengan tegas dan sopan. Lalu ada sebuah mobil hitam berhenti di dekat mereka. "Saya pesan taksi online tadi. Ayo Baby sama Dijah masuk duluan, di belakang." Perintah Gus Hanan lalu 2 santriwati mereka itu naik saja tanpa protes. Dijah masih memegang erat bungkusan kado hadiah tadi. Sementara Baby memegangi tas mereka, yang isinya bahan lukis dan mukena keduanya. Iya, semua bahan mereka yang bawa sendiri. "Permisi." "Assalamualaikum," ucap Gus Hanan yang naik paling terakhir. Ning Melati mengangguk malu dan menjawab salam dengan lembut. Duh, siapa yang gak akan terpesona dengan perempuan seperti Ning Melati? Cantik kayak bidadari, pintar, manis, alim. Kurang apa coba? "Pak, kemap yang saya kasih tahu ya," ucap Gus Hanan dan mobil melaju. Saat mereka sudah meninggalkan pondok itu, Gus Hanan menoleh ke belakang. "Jadi, ini adalah misi ngasih makan si Baby ya? Plus beliin cat baru? Kan yang kalian bawa udah berkurang banyak, atau udah habis? Jadi saya gak bohong kan? Ya sebagai hadiah kamu berhasil menang," ucap Gus Hanan dan Baby mengangguk bersemangat. "Iya Gus. Makasih." "Iya Gus, ini anak udah sakit perut dari tadi. Cuma makan 2 suap. Piringnya kadung diguyur bumbu kacang sama Ning Melati," ucap Dijah. Dijah mulai mau hasut. Mau menjelekkan Ning Melati. Wah, persaingan gak sehat si Dijah ini. Batin Baby. Ia menepuk bahu Dijah menyuruhnya diam. "Lah Mang bener Beb. Saya gabung loh Gus." "Ya gak usah dibahas juga kali Jah." Baby kini mencubit tangan Dijah pelan. Mereka diam. Sampai ke tempat makan.
Soto Lamongan. Ya, ini aman sekali. Terus ini kuah-kuahan, cocok untuk perutnya yang lagi ngalem. Alias manja. Baby dan Dija sudah duduk duluan di meja itu. Dan Gus Hanan yang memesan makanan. Ustadz Hamad sejak tadi memandang lurus ke arah Baby, yang malah asik nebak-nebak isi hadiah di depannya itu. Dija malah sempat ngetuk-ngetuk isinya. Baby mendongak, dan mendapati Ustadz Hamad memandanginya erat. Ia menunduk lagi. Malu sendiri, ingat dengan ciuman barusan. Kok bisa sih dia main nyosor aja di depan Gus Hanan? Kan malu. Sudah dipesan. Ini hadiahnya gak ada yang mau buka apa? Tanya Gus Hanan dengan tenang dan riang. Dija ketawa agak nyebelin. Model ketawanya nenek sihir yang lagi ngetawain lawannya. Hehehe, jejeje. Gus, kok kita kayak lagi double date begini ya? Ihihi. Lah Dija kumat. Nereok dia. Baby udah gak sanggup menanggung malu dengan kelakuan temannya ini. Ia main citak saja jidat Dija dan minta maaf sambil menundukkan kepalanya. Maaf, kadang teman saya memang suka kumat. Dija balik mencitak Baby. Enak aja ente. Saya waras. Baby mendelik. Lalu Gus Hanan yang terbahak kencang. Sudah. Hahaha. Kalian ini kayak Tom and Jerry tapi sohiban. Lucu. Udah. Buka deh. Saya juga kepo. Hadiahnya apaan? Jadilah mereka main unboxing di meja itu, sebelum si soto Lamongan itu datang. Baby yang membuka perlahan bungkus luarannya. Saat terbuka ada kardus lagi. Dijah yang mencabiknya. Ini kayaknya alat sholat deh. Sama. Apaan ini? Amplop Beb. Uang kali ya? Terus gimana Gus ini uangnya? Tanya Dijah yang udah kepedean bener isinya uang. Buka dulu Jah. Jangan kepedean. Baby merebut amplop itu dan ia membukanya. Uang beneran. Ada 1 juta. Ucapnya mendongak dan 2 pria di depannya sedang memperhatikan wajahnya. Terus gimana ini? Ya bagi buat kalian berdua lah. Kan kalian yang menang lomba. Ucap Gus Hanan santai. Lalu makanan mereka datang. Baby dan Dijah masih rempong siapa yang mau megang uang. Keduanya gak percaya diri membawa uang sebanyak itu karena takut hilang. Sampai Ustadz Hamad yang bersuara. Ini pertama kali sejak awal. Dia dari tadi kan diam aja. Sini biar saya yang bawain. Nanti di pondok saya kasih lagi. Sudah makan? Ucapnya agak ketus. Tapi sebenarnya Baby tahu. Itu bukan nada ketusnya. Tapi nada tegasnya. Wajahnya aja gak merengut. Berarti dia gak lagi marah. Kan? Baby makan dengan lahap. Ya soalnya dia lapar berat sih. Setelah semuanya habis. Mereka memesan taksi online lagi. Kini untuk membeli alat lukis yang letaknya di dekat pondok. Jadi setelah itu bisa jalan kaki. Setelah mengecek warna apa saja yang habis. Baru Gus Hanan yang membeli cat baru dengan warna yang habis itu. Baru mereka jalan kaki menuju pondok. Itu catnya mau dibawa ke asrama atau mau dititipkan aja? Tawar Gus Hanan saat di depan gerbang pintu pondok perempuan. Ditaruh di tempat biasa aja ya Gus. Di lemari kayu dekat musyola Banat. Saya biasa naruh di sana. Biar gak bingung. Jawab Baby. Di sana memang letak dia menyimpan semuanya. Ya hei. Soalnya Beb. Mungkin nanti akan ada lomba lanjutan atau bagaimana. Yang jelas kamu siap-siap aja sama cat itu. Ya. Baby mengangguk paham. Naam Gus. Lalu mereka pamit. Dijah sudah duluan masuk ke dalam gerbang. Sebelumnya tangan Baby ditahan oleh Hamad. Ia dibisiki. Ke rumah. Saya tunggu di batas pondok. Bisiknya cepat. Baby mengangguk cepat. Pasrah saja. Dia melangkah masuk ke dalam gerbang mengikuti Dijah yang beberapa langkah di depannya. Sampai di dekat musyola, ia memanggil Dijah. Jah, kamu duluan ya. Ini mau kena aku bawain ya. Aku ke musyola dulu. Nyimpen cat ini. Biar aman dan gak kering. Udah gak usah nungguin aku ya. Oh iya Beb. Uangnya masih di Ustadz Hamad. Ucap Dijah matanya mendelik. Urusan duit aja gercep. Oh, iya. Nanti aja kalau ketemu. Balas Baby tenang.
Padahal abis ini yang mau ditemuin ya orang itu juga. Di batas pondok putri dan putra. Di sana sudah menunggu. Ada Ustadz Hamad, membawa sesuatu. Baby berjalan mendekat. Lah kok pas banget. Di sini lagi sepi. Ia mendekat, dan Ustadz Hamad memberikan sebuah kain. Cada. Pakai. Ucapnya singkat. Baby menurut dan memakainya. Lalu pria itu main jalan aja. Baby mengikuti dalam diam. Tahu tujuannya kemana? Mereka berjalan dalam diam. Dan Ustadz Hamad memberi jarak 5 langkah di depan Baby biar gak mencurigakan. Sampai tiba di rumah. Ia dibukakan pintu seperti biasa. Dan begitu Baby masuk, Ustadz Hamad juga ikutan masuk. Ceklek. Detik pintu dikunci. Cadar Baby ditarik oleh sang suami. Dan mereka saling memandang. Selamat ya. Ucap Ustadz Hamad lembut dan menarik tubuh Baby ke dalam pelukannya. Ia mengelus punggung sang istri lembut. Dari atas ke bawah. Makasih. Ustaz, Mas, uangnya masih dibawa sama Mas ya? Oh. Bingung ia mau jawab apa lagi. Belum lagi gerakan cepat pria itu yang main nyosor aja ke bibir Baby. Cuk. Kenapa jadi tukang nyosor begini sih Ustadz Hamad? Kamu nginep ya malam ini di sini. Ucapnya pelan sekali. Sampai Baby takut ia salah dengar. Dan mendongak. Melepaskan dirinya dari pelukan sang pria.